Ini kita doain tukang sound system nih, tukang handik apa namanya nih, kameramen panjang umur amin sampai hari kiamat. Dia hidup sendirian, siapa yang buat kameramen pada modar semua. Doain beliau panjang umur, sehat terus, amin ya robbal. Rizkinya banyak, amin ya robbal alamin. Saya datang dari Rawabelong ke Manggisan jauh-jauh ke sini penuh dengan cinta. Tapi maaf, para panitia Sohibul Bait menyambut saya kurang dengan cinta. Kenapa? Sampai saat ini kopi belum datang. Hidup kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam Habib doain panjang umur, sehat walafiat, uangnya banyak, hutangnya kebayar. Bu, Pak, amin Pak. Yang gak jawab salam ibu-ibu kita doain suaminya kawin lagi. Bukan ketawa Pak, amin. Mau kemana doain? Ini sosis semua kelihatan mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Malik Al-Muta'al Al-Munazzah Al-Syuraka'i Wal-Amthal Alladhi bayyana li'ibadihi al-harama wal-halal واختص من عباده فمنهم الأقطاب والأنجاب والأبدال. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها. Bu, amin, amin. Pak, amin. Ya Allah, dari tadi disuruh mulu kayaknya. Lihatin ibu dari tadi enak banget sama saya liatin. Duduknya itu ada yang senderan, ada yang selonjoran, ada yang kipasan. Hah? Tuh di belakang sono ngapain itu? Matanya melongo, mulutnya mangap begini. Bu, harusnya gerombolan ibu-ibu tuh gerombolan selebeu tuh depan semua di sini. Biar agak rame, tapi nggak apa-apa sudah di belakang. Memang kadang di depan ngobrol mulu emang. Amin Bu, amin. Bu, itu ngeliatin saya gitu amat, kenapa sih? Ya saya serem juga, mata melongo, mulut mangap, gak ada suaranya. Ganteng-gantengnya. Bu, kita kan Jakarta pinter pantun, mau pantun? Oh, jalan-jalan ke pinggir sawah. Ya, cakepnya kurang resep. Jalan-jalan ke pinggir sawah, makan sekuteng banyak airnya. Ibu-ibu jangan terpesona kepada saya, sudah ganteng dari sananya. Hai. Amin. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa fi hadisin fi kitab Musnad an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati hadisun hasanun sahihun gharibun rawahu al-imam at-Tirmidzi. Wa qala al-imam Al-Habar Al-Qutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu man tajalla fi qalbihi hubbu hadzal habib sallallahu alaihi wasallam lam yakhib abada la fi dinihi wala fi dunyahu wala fi ukhrahu wa hasha an tahruqa an-naru qalban fihi mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Muhaddis Al-Habib Abdullah ibn Al-Imam Al-Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu inna ahlal jannah la yadhkuruna azwajahum wa auladahum wa amwalahum walakin yadhkuruna majalisal ilmi ayyamahum fid dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil langsung. Ini ibu-ibu ngapain ketawa, Bu? Belum ngomong udah ketawanya. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus alhamdulillah majelis ini tadi dihadiri oleh Al-Habib Tahir bin Muhammad Al-Habsyi bersama para habib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir. Kita doakan para habaib kita, wabil khusus tadi yang hadir tengah-tengah kita Habib Tahir bin Muhammad Al-Habsyi, semoga Allah SWT memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan perjuangan-perjuangan beliau. Allah lindungi beliau dimanapun berada. Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal. Dan tak lupa kepada para kiai, para asatidz yang hadir tengah-tengah kita, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tasyrifan wa ta'ziman bi ilmihim. Kita doain guru-guru kita juga semuanya sama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat, zahir batin, linafil Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Memang aneh belum kenalan juga sih, tadi enggak nanya MC, padahal ada kali ya. Coba aneh sini lihat. Ini adek kenapa diam aja? Belum makan ya? Sama, anda juga belum makan. Ini panitia mana saya bulbet ini ada? Warok belakang. Lagi ngapain? Ngopi. Mana ya? Saya ini Bu, biasanya sebelum ceramah tuh makan dulu. Ini baru pertama kali gua naik ceramah belum makan nih. Lu makanan takbir. Udah gini aja, gimana kalau saya makan dulu baru kita lanjut ceramahnya? Setuju?
Ini ngapain bilang enggak, ngapain? Saya datang dari Rawabelong ke Manggisan jauh-jauh ke sini penuh dengan cinta. Tapi maaf, para panitia Sohibul Bait menyambut saya kurang dengan cinta. Kenapa? Sampai saat ini kopi belum datang. Hidup kopi. Jangan bercanda. Kalau serius ya alhamdulillah. Masya Allah. Gak usah ngaji dah, insya Allah nanti ada Ustaz Akri. Udah, memang gak mau ngaji, bentar aja. Ini udah jam 10 kurang 7 menit aja insya Allah ya. Masya Allah, 3 jam kopi aja belum datang. Panggung aja dihias bagus bener. Apa dihias, rumah orang dihias ini kan. Tutupin apaan tuh? Sampai dipasang ini payung apa namanya nih? Payung Indovision dipasang. Parabola, apa lampu, ini aja liatin kayak orang lagi disunat ini. Duduk sendirian di sini mantep bener, ada meja, ada aqua, cuman makanan pada gak ada, kemana ya? Tapi nggak apa-apa. Ya, maklum. Kita harus mengikuti saran dari dokter, betul. Kalau kita mau sehat, kita harus tetap air, apa ini namanya, air bening, ya kan? Nah, menurut dokter air bening itu adalah air yang sehat, betul. Air yang sehat itu adalah air yang murah. Kita doain udah guru-guru kita semuanya panjang umur ya, wabil khusus alhamdulillah hadir tengah-tengah kita juga guru kita semuanya Al Ustadz Akri Fatriot ya. Kita doain beliau nih sama-sama panjang umur, sehat walafiat, zahir batin, linafil Islam wal muslimin, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Sohibul Bait dari keluarga besar Haul ibunda tercinta ketiga almarhumah Darsih binti Jalal Amir ya, keluarga beliau, suami beliau ada. Nah, alhamdulillah. Putranya mana tadi? Kayaknya ini kan ya? Iya tadi jemput. Ya, kita doain. Kepada Sohibul Bait, Bapak siapa? Hah? Nggak ada. Kok lucu? MC dari mana? Bapak siapa? Hah? Darsan Musonib. Ya, Bapak Darsan Musonib, Bapak Haji, betul? Belum, nggak apa-apa, biar doain bisa siapa haji, amin. Bapak Darsan Musonib beserta putranya ini siapa? Samurai. Itu jangan ganti-ganti nama ini. Tapi masya Allah ini tadi nih, Paspori paling semangat ya. Allah. Masya Allah ini. Emang panggilannya Murai? Gorai. Gini. Ya Zainal Arifin, iya Bu, bener Bu Zainal Arifin ya, kita doain keluarga beliau semuanya ya, panjang umur, sehat walafiat, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, hajatud dunya wal akhirah, Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan beliau Sohibul Bait keturunan soleh dan solehah yang mampu meneruskan perjuangan-perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Dan semua alhamdulillah dari awal kita bersama-sama telah membacakan surah Yasin, tahlil, tahmid, sholawat, ayat-ayat suci Al-Quran, semuanya hadir di majelis ini membaca, tiada lain kita hadiahkan khusus kepada Sohibul Haul almarhumah Darsih binti Jalal Amir, yang mudah-mudahan semua apapun ya, baik dari tasbih, tahmid, tahlil, surah-surah Al-Quran dan sedekah-sedekah yang dikeluarkan oleh Sohibul Bait, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan pahala-pahalanya semuanya kepada almarhumah, amin. Sehingga almarhumah di alam sana Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya, amin.
Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya taman daripada taman-taman surga. Amin. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau setinggi-tingginya. Amin. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau setinggi-tingginya. Amin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Amin. Dan mengumpulkan almarhumah beliau bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang hadir juga kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya seperjuangan ketika mondok di Malang Darul Hadis Al-Faqihiyah. Alhamdulillah ada di tengah-tengah kita Ustaz Ja'ani, ada Ustaz Hanif dan para alumni yang lainnya. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu jam 10 kurang 2 menit, sisa 2 menit lagi. Biasanya saya ceramah tergantung muat orang-orang yang hadir di tempat ini. Kalau saya melihat ada orang yang muat 3 orang, selesai. Siap-siap aja Anda perhatiin mulutnya. Masya Allah. Apa Pak? Enggak udah. Kita doain panitia mudah-mudahan masuk surga duluan setelah acara. Kopi belum datang. Takbir mulu ente. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan panjang lebar, insyaallah nanti akan dilanjut oleh guru kita. Biasanya di sini sampai jam berapa ya acara? Hah? Gak apa-apa, sampai jam berapa ya? Jam 1. Apa ibu sampai jam berapa? Hah? Pagi. Sini Bu, duduk sini Bu. Saya sudah. Senang banget nyiksa kiai. Suruh berdiri ngomong sampai subuh. Tapi kayaknya di sini orang-orang yang ahli-ahli yang hadir ngaji kayaknya kelihatannya. Amin. Kelihatan muka-mukanya nih orang-orang soleh semua. Amin ya rabbal alamin. Siap Bu, benar sampai subuh siap? Siap nggak? Siap, serius? Habib doain. Amin. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni orang-orang yang berbohong pada malam ini. Amin. Bu, jangan bohong. Kemarin di sana ada yang bohong sama Habib langsung setruk. Lu mau setruk lo? Ya udah jangan bohong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka pertama peringatan ya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersamaan haul almarhumah yang ketiga, yaitu Ibunda Darsih binti Jalal Amir. Berarti ini acara yang ketiga ya setiap tahun, betul? Masya Allah, alhamdulillah. Teringat di dalam sebuah hadis An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzakara fi hadisin sahih, disebutkan dalam hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'athani nabiyyan wa rasula, ma min 'abdin razaqahu Allahu malan thumma barra biwalidayhi illa kana ma'i fil jannah. An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersumpah, beliau katakan, walladzi ba'athani, demi zat yang telah mengutus aku menjadi nabi dan rasul, tidaklah dari seseorang hamba siapapun Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada hamba tersebut, kemudian dia berbakti kepada kedua orang tuanya dengan rizki yang Allah berikan kepadanya, illa kana ma'i fil jannah, kecuali hamba tersebut akan masuk di dalam surga bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala rajul, maka salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fa illam yakun walidani fid dunya fa kaifa yasna? Fama yaf'al ya Rasulullah, kalau kedua orang tua kita nih, orang tua kami udah nggak ada di dunia, udah meninggal pindah alam, fa kaifa yaf'al, maka apa yang harus dilakukan oleh hamba tersebut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yastasaddaq anhuma bit amit ta'am, hendaknya anaknya tersebut si hamba tadi bersedekah untuk kedua orang tuanya bit amit ta'am dengan membagikan makanan, au bi qiraatil Quran atau membaca Quran, pahalanya diniatkan untuk kedua orang tuanya, au bid doa ataupun mendoakan kedua orang tuanya. Fa in tarakaha, maka siapa orang yang meninggalkan hal tersebut ketika orang tuanya meninggal dunia, dia lupa, kagak pernah doain orang tuanya, kagak pernah sedekah pahalanya khusus orang tuanya, benar-benar lupa, apalagi ziarah. Orang Betawi ini Masya Allah kalau masalah ziarah luar biasa, setahun sekali insya Allah. Di sini ziarah setahun sekali apa sebulan sekali apa seminggu sekali apa kagak pernah? Apa jangan-jangan nanti ziarah? Kadang-kadang ada kakak datang ke tempat ziarah, kakaknya datang ke tempat ziarah muter-muter, adanya bingung, bang lu ngapain? Gua nyari bokap gua kagak kelihatan nih, ziarah pindah kemana ya bokap? Saking lamanya kagak ziarah. Ini orang tuanya meninggal, kagak sedekah. Makanya Bu, kalau kita mau sedekah nih, misalkan ibu mau sedekah duit 5.000 ya, ibu niat begini, ya Allah, ani sedekah 3.000 buat orang tua saya, 2.000 buat saya. Begitu kalau niat sedekah, ingat orang tua yang udah meninggal. Betul. Jangan buat diri sendiri dulu. Kita punya rumah bekas siapa tuh? Iya, jangan sampai lupa sama orang tua. Ini kata Nabi nih, orang tua udah meninggal, gak pernah sedekah, gak ingat orang tuanya, gak pernah doain. Fa in tarakaha faqad aqaha. Kalau dia meninggal itu sama, maka sungguh dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa man aqaha, dan siapa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, faqad aso, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bu, bakti kita sama orang tua bukan hanya masih hidup di atas dunia. Bakti itu tidak terputus sampai mereka pindah ke alam barzah. Makanya guru saya Al-Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Qutub Al-Muhaddis Al-Habib Abdullah bin Fuqih mengatakan, salah satu bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya, si anak tadi mengadakan acara haul setahun sekali mengingat kebaikan-kebaikan orang tuanya. Karena itu mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ananda Zainul Arifin beserta putra-putri beliau, keluarga beliau semuanya dijadikan insya Allah beliau adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jam 10:05 tadi sampai jam 10 ya. Udah 5 menit lagi. Ya orang ngantuk, kopinya kagak datang-datang bingung. Bu, oh, kerudung pada nanti siapa nih? Iya. Ada chat dulu bentar Bu ya. Bu jangan ketawa-ketawa mulu Bu. Berbicara tentang haul berarti kita berbicara tentang alam ya, yang berbeda atau dimensi alam yang berbeda dengan saat kita hidup di dunia sekarang ini, betul? Kita kan lagi ngomongin haul, berarti berbicara tentang alam yang berbeda dengan kita saat ini. Kita kalau lagi di dunia ini saat ini nih, lagi hidup nih, kalau lagi lapar tinggal makan, betul? Kalau lagi haus tinggal, kalau ngantuk minum, kalau mau susu tinggal pulang ke rumah, betul? Ya. Gelap dikit mati tinggal pasang lampu terang, benar? Tapi di alam barzah, di alam sana Bu, gelap gulita, gak bisa terang dengan lampu Philip, gak bisa. Yang bisa menerangi alam barzah kita, alam kubur kita, tiada lain amal kita sendiri Pak. Amal kita sendiri. Karena itu
mumpung kita masih hidup, panjang umur, sehat, kita perbanyak amal ibadah kita buat bekal kita di alam sana. Insya perbanyak amal ibadah kita. Ini mah kadang-kadang ya Allah, boro-boro baca Quran di rumah, boro-boro baca sholawat, kadang-kadang duduk depan rumah iseng duduk na 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 ye 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 ye. Betul. Ibaratnya. Hah? Kenapa Pak? Ibaratnya. Apa iparannya? Oh iparah nih. Ini kita doain tukang sound system nih, tukang handik apa namanya nih? Kameramen panjang umur amin. Sampai hari kiamat. Dia hidup sendirian, siapa yang buat kameramen pada modar semua. Doain beliau panjang umur, sehat terus, amin ya robbal. Rizkinya banyak, amin ya robbal alamin. Apakah kita tidak boleh bekerja? Boleh, silakan. Yang mau jadi TNI silahkan, yang mau jadi polisi silahkan, yang mau jadi DPR silahkan. Tapi yang jadi polisi ingat mak, yang jadi TNI bakalan mak, yang jadi DPR bakalan mak. Gak usah jauh-jauh nih, yang di depan nih. Nih yang di depan Habib Salim nih bakalan. Kenceng banget tuh ngomongnya. Yang sopan dikit ngapain wafat apa kan? Semuanya bakalan mati menghadap kepada Allah, betul? Tuh mereka orang-orang soleh Pak, amal ibadah mereka sudah banyak. Kematian bagi mereka itu adalah hari raya. Kematian bagi mereka orang-orang soleh itu adalah hari raya. Kita kalau puasa kemarin tuh Ramadan tuh puasa. Setelahnya kan hari raya tuh. Mau yang puasanya bolongnya sebulan. Nih di sini yang puasanya bolongnya 3 hari ada. Yang seminggu mana orangnya? Yang sebulan ada, yang sebulan ada juga. Jaksel dilawan. Tapi pas hari raya ikutan apa tidak? Senang apa tidak? Hari raya itu bagi orang-orang yang sebulan penuh menahan dahaga, haus dan lapar, menahan jiwa raga ini jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Ketika sampai ke hari raya, gembira, senang, ria. Kematian bagi orang-orang soleh itu begitu Pak. Karena tidak ada jalan menuju kepada Allah kecuali melalui kematian bagi mereka. Jika Allah, sampai ada di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, apa itu hadisnya? Orang lapar mah lupa mulu. Hah? Itu loh yang ahabaligo tuh hadisnya apa Ustaz Jani? Man ahabba liqa Allah. Man ahabba liqa Allah. Siapa orang yang senang, cinta bertemu dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala pun cinta, senang dengan dia. Tapi wa man kariha liqa Allah, orang yang benci, yang enggak mau ketemu Allah ini benci, enggak mau. Allah juga tuh benci sama dia, enggak mau ketemu sama dia. Makanya itu sampai ada tuh dalam qasidah yang terkenal tuh di Darul Hadis itu yang ahabba liqa tuh. Ahabba liqa Allahi lamma ahabbahu sa'idun syahidun gadada fihi nabahu. Ahabba liqa ya Allah, ahabba Allah. Beliau Al-Imam Al-Habib Abdul Ghani Ahmad bin Fuqih senang bertemu dengan Allah, begitupun Allah senang bertemu dengannya. Sa'id bahagia, syahid beliau meninggalnya. Tuh bagi orang-orang soleh, kenapa? Karena mereka orang-orang soleh waktu hidup di dunia Pak,
maksiat itu bukan apa, puasa itu bukan cuma nahan rasa lapar haus, tapi mereka menjaga dirinya. Semua badan mereka, ruh mereka itu suci, bersih, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Yuk, yang mau diantara kita jadi apapun, kerjaan kita apapun, kita banyak beramal, betul? Yang jadi TNI beramal, yang jadi polisi beramal, yang jadi DPR beramal, yang ngojek amal. Ngojek juga tuh jihad fisabilillah. Itu dalam hadis tuh, siapa orang yang bekerja untuk istri dan anaknya di dalam jalan kehalalan, dalam cara halal, maka pahalanya sama dengan orang yang sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngojek itu profesi yang luar biasa. Makanya Bob, kalau suaminya ibu tuh mau ngojek, dandanin yang rapi, pakein jas, celana yang rapi, dasi, itu bener. Undangan lewat yang rapi. Ma, papa berangkat dulu. Doain biar banyak yang order, papa mau ngojek. Di tengah jalan saya tuh sampai mikir, kalau lagi di Jakarta tuh lagi macet-macetnya saja, sampai sempat terpikir, ya Allah, Jakarta ini tempatnya macet luar biasa. Kalau kita nggak pinter-pinter beramal, kayaknya umur kita habis di jalan. Makanya kadang saya suka bawa tasbih beginian, kalau lagi macet tuh kadang sholawatan, sholawat Muhammad daripada nganggur gitu. Ngojek, motor, mobil lagi pada macet, beramal. Dan itu dua orang ibu-ibu mau kemana berdiri lagi? Mau kemana? Yaudah cepetan. Tadi baru berdiri. Ngapain aja coba? Yuk kita semangat beramal soleh. Karena nggak ada yang bisa nemenin kita di alam barzah sono kecuali amal kita sendiri, betul? Betul Pak. Tapi kalau kita berbicara tentang amal di akhir zaman sekarang, ya Allah, kadang-kadang ini mata nih, Bu, ini mata nih, pagi, siang, sore, malam, bangun tidur sampai tidur lagi, sibuk tiap hari ngeliatin setan gepeng. Dan ketawa lu di belakang. Itu grupnya tuh. Bener nggak? Setan gepeng. Hah? Pagi-pagi HP. Mau siang? Mau makan? Mau tidur? Bangun tidur, masuk kamar mandi, tidak pernah luput dari HP, betul apa tidak? Kalau seandainya tidak ada majlis-majlis maulid seperti ini, kalau seandainya tidak ada majlis-majlis haul seperti ini, kita tidak akan tahu, bisa jadi anak-anak kita mereka akan menjadi anak yang tersesat, betul? Lihat di zaman sekarang. Makanya pentingnya kita punya ilmu, pentingnya sanad itu sangat luar biasa Pak. Sampai Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, unduru amman ta'khuduna dinakum, lihatlah kepada siapa engkau mencari ilmu, mengambil ilmu tersebut. Makanya Bu, Pak, di akhir zaman sekarang itu ajaran sesat di mana-mana udah banyak. Nih yang lagi rame tuh, Indramayu. Siapa namanya? Mati lagi. Orangnya sekarang lagi di mana ya? Pakai oranye, tahu-tahu hilang kabar, nggak tahu di mana itu orang. Awas pengalihan isu ini. Diramein masalah masa, jangan terbawa sama isu, hati-hati, betul? Syekh panciku hilang.
Ada apa ini, bangunan megah, luar biasa, tapi ajarannya apa? Maaf. Ibu yang ngomong bukan saya. Bisa kita bayangin itu dari mana? Langsung berdiri. Ngomong kok dari tadi. Apa ini? 10 menit lagi, setengah 11 stop. Dia sambut besar akhir. Pak, dari zaman Imam Syafi'i sampai sekarang, yang aneh kasih tahu, berbeda pendapat di dalam masalah ibadah itu sudah hal yang biasa selagi dalam lingkaran madzhabul arba'ah, 4 madhab. Dia kan madhabnya lain. Soekarno, sekalian madhab Soeharto, benar. Madhab Habibie, udah terserah bapak mau madhab apa, dia terserah bapak dah. Sholat, ya Allah, kita nih fikih udah ngajarin itu, ya Allah. Fikih nih pelajaran Safinatun Najah nggak usah jauh-jauh. Soft. Barisan sholat itu udah dibahas, udah, ya Allah, bukan pelajaran. Udah, iya, TK udah. Itu udah paling depan itu orang-orang tua. Barisan kedua itu yang muda. Yang ketiga dalam fikih disebutkan al-khunsa. Apa itu khunsa? Orang yang lahir yang mempunyai 2 kelamin. Iya, bencong. Dibelokin ke kiri, terjadilah mismeo. Khunsa, ini asli khunsanya ya, nggak dibikin-bikin ya. Bukan laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Ya, itu LGBT lain lagi ya. Aduh, ada LGBT ada aja. Khunsa, habis itu baru perempuan, begitu. Kalau misalkan nih Pak, kita lagi sholat di musola di masjid, tahu-tahu ada anak kecil di depan. Kita orang tua nggak usah, lu bocah-bocah, lu tong di depan, lu mundur ke belakang, jangan Pak. Selagi dia wudunya benar, sholatnya udah benar, biarin. Dia punya hak karena dia laki-laki, udah duluan di depan. Kita yang tua di belakang. Kadang-kadang anak kecil sekarang susah modelnya. Tong lu ke belakang, lu tua-tua di depan aja. Udah benar nggak? Udah Pak, biarin. Yang kedua baru yang muda, yang ketiga khunsa, yang keempat perempuan. Ini bisa gimana ceritanya? Sholat perempuan ada di depan tuh gimana ceritanya? Ini orang-orang model kayak gini, ini kayak gini model ini. Perempuan di depan lagi sholat, jadi imam, dianya makmum, anjay. Ngaku lu. Perempuan cakep depan, dia sholat pas ruku, anjay. Bener apa enggak? Ya Allah, apalagi dia ngomong azan. Azan kayak ngajak perang. Azan itu ada azabnya, ada sunnahnya, ngadep kiblat. Ketika asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah kanan kiri, kan ada azabnya. Ini enggak ngadep ke orang ngajak perang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak ngerti ya nih. Azan apaan coba model begitu? Ini baru terjadi nih di Indonesia doang udah. Mantap emang Indonesia tuh. Sampai mengatakan apa? Al-Quran itu bukan ucapannya Nabi Muhammad tuh. Mu'tazilah Pak, Mu'tazilah itu yang menuhankan akalnya. Kalau menurut akal mereka itu masuk akal, dia diterima. Kalau nggak masuk akal nggak diterima. Mereka itu masih mempercayai Al-Quran itu kalamullah. Nah ini orang, Al-Quran adalah ucapannya Nabi Muhammad. Makanya ente kalau mau haji gak usah jauh-jauh ke Mekah, ke Indramayu cukup. Mau dari Mekah bawa air jam-jam, bawa korma, haji ke Indramayu bawa kerupuk, bawa mangga, bawa ikan asin, timun suri. Masya Allah, ini terjadi Pak. Ajaran-ajaran seperti ini sudah didoktrin kepada puluhan santri itu. Kenapa kok bisa terungkit saat ya Allah? Ini kalau nggak ada acara-acara maulid kayak gini, nggak ada acara-acara haul kayak gini,
Apalagi kita semuanya jujur aja nggak bisa luput dari HP, benar nggak? Hah? Kadang-kadang ya Allah, anak-anak muda ini masih sibuk aja sampai akhir zaman sekarang. Ini anak-anak muda sekarang ini kadang-kadang berjam-jam ninggalin sholat, bertahun-tahun main ML, Mobile Legend, anak-anak FF tuh kelihatan mukanya udah. Kadang-kadang bapak jangan ketawa sama baik. Tong, lu main HP mulu. Sini, bapak pengen main ular-ularan. Jangan ketawa, bu, ibu sama juga. Masak tuh yang bener, jangan sambil main TikTok goyang-goyang mulu. Masya Allah, ini hidup di zaman sekarang seperti ini, Pak. Sedangkan di luaran sana mereka sibuk bagaimana caranya agar anak-anak kita jauh dari Al-Quran. Orang-orang tua terlena dengan judi slot. Pemuda-pemuda yang punya uang, pengusaha-pengusaha Islam yang mempunyai duit, mereka berusaha bagaimana caranya agar mereka terlena dengan prostitusi. Gak usah jauh-jauh sekarang mau prostitusi, gak usah harus ke Mangga Besar, gak usah harus ke, nah ini tahu nih, sekarang mah nyari, maaf bahasanya be, jablay ya, jablay, download. Sekarang nyari download gak usah ke Blok M tadi, di HP udah ada, betul, warnanya hijau, namanya sebutin, Ustaz. Sekarang udah ada di HP prostitusi, judi online udah ada di HP, gak usah jauh-jauh. Ini nih keadaan nih kayak gini. Sekarang menjual narkoba kadang-kadang penegak hukum harus melindungi, sekarang malah pengedar. Betul. Narkoba di mana-mana harus melindungi. Ya Allah, malam-malam kadang-kadang orang Jaksa buka micet jam 12, open BO, yang datang taunya tetangganya sendiri. Mampus. Apa itu? Masya Allah. Ini ibarat nih, ini air udah naik tinggi, udah nggak bisa kita bendung. Kita udah harus mulai belajar berenang. Gimana caranya agar kita selamat, tidak tenggelam sampai ke tujuan kita. Padahal agama telah membimbing kepada kita, yaitu Al-Quran. Tapi maaf, sekarang wifi dipasang di setiap rumah, tapi Al-Quran kadang-kadang gak ada yang punya. Betul? Adapun yang punya Quran gak pernah dibaca, berdebu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Masya Allah. Ngapain lu liatin gue? Ganteng-ganteng kopi, ganteng-ganteng. Nah, 11 gue berhenti. 4 menit lagi. Masya Allah. Lama bener lagi, muka udah mendidih. Kipas angin lagi. Karena itu aja Pak, kalau kita selagi masih punya harta, kita tempelin tuh harta-harta kita di masjid-masjid, di musola-musola, di majlis-majlis taklim, di pondok-pondok pesantren. Itu adalah amal bekal buat kita nanti nemenin kita di akhirat, di alam kubur. Betul. Kadang-kadang kita berani beli HP ini 20 juta. Tapi sedekah boro-boro berani kadang-kadang cuma 2.000. Betul apa enggak? Bener enggak? Beli HP mampu 5 juta, 10 juta, ada nggak diantara kita yang berani mampu sedekah ke masjid 5 juta? Nggak ada, masih ada cinta dunia dalam hati kita, betul? Karena itu ayo kita beramal selagi kita masih hidup panjang umur.
Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah 10:30, dan insya Allah akan dilanjut oleh Ustaz Akri. Tadi ngobrol sama saya, insya Allah saya 3 jam siap, bagus. Padahal belum ngobrol, baru juga datang. Ustaz Jani suruh di sini panggung Bib Mahlul Qiyam, baru duduk ngopi. Tapi makanan ada ya, ada ya. Jujur ini lapar nih. Mungkin dari tadi teriak-teriak tuh lapar. Dari rumah belum makan, ini ada. Mudah-mudahan, udah nggak usah ngomong kopi, nggak datang udah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan almarhumah yang kita hauli pada malam ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa beliau. Ya Allah Subhanahu wa taala rahmati beliau, kuburannya jadi pada taman-taman surga. Allah kumpulkan bersama guru-gurunya dan bersama Rasulullah SAW, dan kepada keluarganya, kepada suami beliau, kepada anaknya, semuanya panjang umur, sehat walafiat. Dan kita semuanya yang hari tempat ini insya Allah panjang umur, sehat walafiat fi taatillah wa rasuli. Amin ya rabbal. Ikuti doa saya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Makan. Ini rame ngapain? Salah ini doa. Salah doa. Salah apa doa? Terus ngapain rame? Ya terus ngapain lagi kalau bukan makan? Doa dulu benar. Allah tuh kayaknya duluan ya. Pengumuman terakhir, pengumuman insya Allah akan dihadiri Maulid Akbar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan di kota Indramayu, tapi bukan Zaitun. Yang di pondok kami Ribat Ar-Rahmah An-Nabawiyah, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 September malam Minggu ba'dal Isya. Insya Allah dihadiri oleh maha guru kami, yaitu Ad-Dailullah Al-Habib Abdurrahman Ibn Imam Al-Hafidh Al-Musd Al-Qutub Al-Muhadis Al-Habib Abdullah Bil-Faqih. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya bisa hadir. Walaupun tidak bisa hadir, yang penting niat, insya Allah niat kita sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, untuk orang-orang Jaksel, baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi siapapun, jangan lupa follow Instagram Habib Salju, ya Bu. Saya panggilannya Habib Salju. Ya kita udah tahu. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Kasihan YouTube-nya kagak naik-naik. Kacau. Nggak tahu ngomong apa dah, jelas ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.